Oke, good morning everyone. Morning, Miss. Oke, Farel. Cuma Farel nih yang ada nih. Mana yang lainnya? Yuk, open kamera dulu. Bentar, Miss. Lagi. Bentar. Siap-siap. Yuk, mana yang lain? Siap-siap, yuk. Oke, baru Farel. Mana yang lain? Ada Fatih, ada Akmal, ada Praja. Oh, sip, Praja. Loh, Mal. Ada apa dengan wajahmu, Mal? Ada Egi. Oke. Mana lagi? Wildan, oke. Alhamdulillah. Yang belum open cam Fatih, Aris, Rafli Chandra. Oke, Aris, thank you Aris. Ridwan. Kalau misalnya susah open cam-nya, give me the thumbs up. Ada thumbs up kan di situ? Oke, Uja ada. Ridwan ada. Oke, sip. Oke, thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Let me share the screen dulu. Nah, oke. Tell me kalau misalnya nggak kelihatan ya. Kalau udah kelihatan nggak apa-apa. Nah, today kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya kita itu menentukan tinggi benda gitu ya. Jika diketahui panjang benda dan bayangannya kecil, terus bayangan dari benda yang tinggi banget gitu. Nah, itu nanti menjadi salah satu basic biar kita bisa ke trigonnya. Nah, cuman today kita hari ini akan lebih membahas tentang tangent atau tan gitu ya. Jadi dalam trigonometri itu salah satunya ada yang dikenal dengan istilah tangent or tan. Nah, apa itu tangent? Nah, jadi gini kalau tangent. Di situ ada tree, a tree ya, pohon. Nah, jadi dari ujung bawah sampai ke ujung atasnya itu dinamakan tree's height atau tinggi pohon. Kalau misalnya dia kena matahari berarti punya bayangan. Nah, tree shadows, ya kan? Yang kayak kita kerjakan kemarin itu tegak lurus antara tingginya dan bayangannya, gitu ya, bayangan dari pohonnya, gitu. Nah, apa itu tangent, gitu ya? Dalam trigonometri, tangent itu adalah tan or tangent itu adalah perbandingan antara tinggi benda dengan panjang bayangan benda. Jadi tangent itu adalah perbandingan tinggi benda dan panjang bayangan benda, atau kalau lebih singkatnya tan adalah tinggi benda dibagi panjang bayangan benda. Nah, jadi ini udah kesepakatan nih, sama kayak kesepakatan kenapa pintu itu disebut pintu. Ya kesepakatan, so everyone will know bahwa pintu itu yang seperti itu gitu. Dalam matematika juga disepakati oleh semua orang gitu ya, bahwa tangent itu kesepakatannya adalah perbandingan antara tinggi benda dengan panjang bayangan benda. Kenapa harus seperti itu? Nanti akan berbeda lagi dengan sin dan cos gitu. Jadi tangent itu ini dulu kesepakatannya. Oke ya? How? Kita next nih. Kalau misalnya the height of the tree is 3 meter and then the tree shadows is 4 meter. Nah, tangent tadi adalah perbandingan antara tinggi pohon berarti dengan panjang bayangan pohon. So, write down on chat box. So, what is tan for this case? Tannya berapa jadinya? Oke, baru satu orang. Oke. Desimal boleh, pecahan boleh.
Yo, Miss tunggu. So, berdasarkan kesepakatan yang ada, berapakah tangent dari kasus yang ada di situ? Oke, kita enter ya, udah banyak yang jawab. So, tangentnya adalah tinggi benda, berarti tinggi pohonnya adalah 3 meter, per panjang bayangannya adalah 4 meter. Nah, atau simpelnya tangentnya adalah 3/4 gitu ya. Berarti kalau misalnya, misal tangentnya adalah 6/10. Misal ya, tuliskan dulu, misal tangentnya adalah 6/10. So, tinggi pohonnya berarti berapa? Kalau misalnya kasus tangentnya adalah 6/10. Oke. Bayangannya 10. Sip. Nah, boleh nggak desimal? Tentu boleh, nggak ada masalah. Nah, jadi kalau sama Miss nanti mau jawabnya dalam bentuk pecahan, mau jawabnya dalam bentuk desimal kan gitu. Oh, tinggi bendanya 3 nih gitu ya. Panjang bayangannya 4. Kalau misalnya jawab dalam desimal gini ya, berarti gimana nih cara ngerubahnya biar dia bisa kelihatan jadi pecahan. Berarti ini adalah 75/100. Nah, atau kalau dikembalikan lagi ya sama 3/4 gitu ya. So, gimana Miss yang benar ya? Ya nggak apa-apa, begini boleh gitu. Nggak masalah ya. Nah, sekarang kita coba latihan. Nah, if jadi nggak berlaku cuma buat pohon dan bayangannya gitu ya. Tangent pokoknya bisa diterapkan untuk semua yang tinggi dan base-nya itu membentuk siku-siku. Nah, kesepakatan kita kan selama tinggi dan base-nya itu nih ya, selama head and base-nya itu membentuk siku-siku gitu. Kesepakatannya sama, so tangent-nya juga tinggi tangga gitu ya, per panjang dasar tangganya di sini. Nah, gitu. Jadi akan tetap sama. Jadi tan mau digunakan di mana gitu. Yang penting dia adalah tinggi benda per panjang bayangan atau panjang base dasarnya yang ini. Nah, semoga itu bisa jadi catatan kalian gitu ya supaya nggak bingung. Next. Nah, so if the height of the ladder tangga is 1 meter and the base of the ladder is 2 meter. So, what is the tangent value of this case? Write down on the chat box. Okay. Terus. Okay. Ya, just. Nah, so tangent is the ratio atau perbandingan between the head and the base gitu ya. Apa yang enaknya? Panjang benda per panjang bayangan atau dasar gitu ya. Nah, so like this. Oke, panjang dasar setengah atau 0.5, 0,5 gitu ya. Boleh. Nah, itu juga bisa berlaku di sini nih. Nah, coba lihat ya. Berarti kalau misalnya ada tanjakan seperti ini gitu ya. Kalau ada tanjakan seperti ini. Oke, Octavian sip, thank you. Kalau ada tanjakan seperti ini, kira-kira yang berperan sebagai tingginya yang bagian mana yuk? Ya, yang berperan sebagai tinggi ini ada tanjakan ini kan. Nah, bisa nggak meraba-raba yang mana tingginya dan yang mana dasarnya, biar kita bisa mencari tangentnya. Yang diagonal paling tinggi. Oke, coba kita lihat ya. Begini, kita coba enter. Nah, the red one is the head gitu. Ya, kalau tegak lurus berarti base-nya vertikalnya. Nah, gitu ya. Bisa kelihatan kan? Nah, kalau misalnya ininya 1 meter gitu. Ininya 2 meter. So, what is the value of the tangent of
that case. Berapa yo? Kebetulan Miss bikinnya sama ya angkanya ya. Kebetulan bikinnya sama gitu. Nah, boleh 0,5, boleh setengah gitu. Cuman biasanya kalau di sekolah Miss lebih suka menggunakan pecahan, nggak pakai desimal. Kenapa? Karena nanti banyak soal yang divariasikan lebih gampang jika mengerjakannya dengan pecahan, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, desimal silahkan kalau suka pakai desimal. Gitu. Nah, ini tingginya 1 meter, ininya 2 meter, gitu kan. Mobilnya kalau nanjak masih aman nggak? Aman aja nggak ya kalau mobilnya menanjak seperti itu? Maksudnya bisa naik nggak dengan lancar gitu? Stabil aja. Nah, masih stabil ya, karena ya 1 meter seapalah gitu kan. Seapa, ini masih 2 meter, masih lumayan gitu. Nah, dalam kondisi seperti apa gitu ya? Dalam kondisi seperti apa mobil tidak mungkin untuk melewati tanjakan? Nah, hubungkan dengan tangennya. Dalam kondisi tinggi benda lebih tinggi daripada tinggi base. Oke, ada jawaban tengah gini. Tingginya lebih tinggi daripada base. Nah, gitu. Panjang base ya, panjang dasar. Kalau tinggi base bingung nanti panjangnya gitu ya. Makanya sebenarnya sih ini bisa disebut panjang gitu ya. Ini boleh disebut panjang, ini juga boleh disebut panjang. Cuman biar membedakan yang tegak, makanya disebut height atau tinggi gitu. Nah, ini banyak nih yang ini jawabannya. Ada beberapa jawaban. Katanya yang penting nggak bisa nanjak kalau misalnya lebih panjang tingginya daripada base-nya. Nah, gini katanya. Ini susah nih. Nah, nggak bisa nih. Nggak mungkin gitu kan. Thank you for the answer. Ada juga yang jawab kalau misalnya panjang base-nya 0, terus tingginya gini katanya. Iya benar juga, nggak ada base-nya terus begini kayak jurang jadinya gitu kan. Ini kayak jurang gitu. Jadi ini nggak bisa naik, kecuali manjat baru bisa ya kan. Nah, jadi ini salah satu ini bahasa yang dipakai buat ilmu teknik biasanya. Kalau misalnya orang teknik itu kan biasanya bisa pakai aplikasi kan, gimana ya bilangnya. Orang teknik sipil atau arsitek itu dia pakai bahasa kayak gini gitu. Kita nggak boleh katanya ngebangun tanjakan dengan nilai tinggi ini dengan base-nya seperti ini katanya, nanti nggak bisa nanjak gitu ya. Begitu juga ketika bikin tangga, dia bilangnya perbandingan antara tinggi tangga dengan base tangganya nggak boleh seperti ini gitu, nggak boleh tinggi tangganya. Tapi kalau tangga masih bisa sih, tapi curam banget ya nggak. Nah itu sih bahasa-bahasanya. Nah kalau di aplikasinya di aplikasi arsitek sama teknik sipil, perbandingan antara ini dan ini tangga atau tanjakan itu dinamakan tangent. Nah gitu. Jadi kalau misalnya orang itu baca gambarnya, memang sekarang orang gampang belum datang. Memang sekarang gampang. Miss bisa aja saya jadi arsitek pakai aplikasi gitu kan. Bisa aja Miss saya jadi kerja di teknik sipil, misalnya pengen bangun jembatan pakai aplikasi. Yes bisa, but pengetahuan dasar itu tetap penting gitu. It's like tangent, so when you use the application gitu ya, you know bahwa tangent itu adalah perbandingan tinggi dengan base-nya. Gitu. Oke ya. Any question so far about tangent? Ada pertanyaannya? Ada pertanyaan? Any question? If there is no, kita bisa lanjut. Still about tangent, masih tentang tangent. Clear ya? Oke, alhamdulillah. Nah, ini tadi sudah. Nah, lihat tadi soal seperti ini. Tinggi tangganya adalah 1 meter, terus base-nya dari tangga adalah 2 meter. Yang kita bahas pertama adalah tangent-nya adalah perbandingan antara tinggi tangga dengan panjang dasar tangga. Nah, gitu katanya.
Tapi gitu, ada juga orang yang membantah, boleh nggak sebaliknya? Nah, gini, boleh nggak tangent itu panjang dasar tangga? Boleh nggak tangent itu perbandingan antara panjang dasar tangganya dengan tinggi tangga? Malah sebaliknya gitu. What do you think? Boleh atau tidak? Beda hasilnya, Miss? Nggak boleh katanya. Oke, ada yang bilang beda hasil, ada yang bilang nggak boleh. Gitu. Give me the reason kenapa nggak boleh. Nah, jadi gini ya. Boleh sebaliknya asal. Boleh gini. Boleh sebaliknya asalkan ada syaratnya. Nah, syarat di belakang itu yang harus dipenuhi. Gitu ya, kalau khusus untuk trigonometri. Boleh sebaliknya asal dibelikan asal dengan syarat-syarat berikut. Nah, ada syaratnya nih. Ini ya. Kita misalkan begini nih. Boleh gitu ya. Boleh, ini Miss tuliskan. Boleh dengan syarat begini. Nah, ada syaratnya. Ada syaratnya ya. Nah, begini. Tergantung sudut pandangnya, nak, gitu. Tergantung sudut pandangnya. Mungkin ada yang bilang tangentnya adalah tinggi tangga per dasar tangga jika orangnya di sisi bawah. Nah, ya enggak? Jadi dia ngelihat nih, gitu. Loh, kok udah begini? Nah, jadi ngeliat nih dia dari sisi sini. Oh, berarti tinggi tangga per base tangganya adalah setengah. Ya toh? Sudut pandangnya dia dari orang yang di bawah nih ngelihatnya begini, gitu. Berarti kita namain aja sudut pandangnya dari A. Dia ngelihatnya dari bawah. Kasih nama, gitu. Nanti karena akan berbeda dengan sudut pandang orang lain. Nah, next berarti tan A. Nilai tangent dari sudut pandang yang A gitu ya adalah setengah gitu. Sekarang kita namain aja yang siku-sikunya B ya supaya enak. Terus yang di atas itu ada, ada orang lain di atas gitu. Dia memandang dari sudut pandangnya dia. Bisa connect nggak sampai sini maksudnya? Oke nggak dulu? Jadi tergantung sudut pandang orang gitu. Bisa ya? Nah, jadi bagi si dia, berapakah nilai dari tan dari sudut pandang si C? Nah, berapa yuk? Coba berapa? Berapa? 2/1. Berarti kalau 2/1 berapa simpelnya? 2. Nah, jadi tergantung dari sudut pandang yang mana gitu ya. Jadi kalau dari sudut pandang A, iya tinggi benda per dasar benda itu bagi si orang A gitu ya. Tapi kalau bagi si orang C, sudut pandangnya dia ya ini dengan yang ini gitu. Do you need to take notes or not? Ada sih nanti recordingnya. Kalau kita bisa lanjut dulu. Oke, take notes silahkan. Jadi bisa nih dari dua sudut pandang yang berbeda gitu ya about tangent gitu. Ya silahkan mau ngelihat dari bawah gitu ya, si orang A ya nggak apa-apa, orang C dari sini ya nggak apa-apa gitu. Nah, dan ya, or belum? Ada nyatet soalnya. Dan, oke, sip. Sekarang, nah, tuh. Oke, 2. Oke. I want you to write down on your book, what did you learn today? Apa nih yang baru aja didapetin? Miss mau ngecek dulu. Di chat box aja nggak apa-apa. Di chat box.
What did you learn? Nah, bagus nih. Perbedaan sudut pandang mempengaruhi hasil. Ya, jadi tergantung sudut pandangnya gitu ya. Oke, ada nanya nih, tan itu harus siku-siku? Yes. Sejauh ini harus, tapi ya, kalau tan harus siku-siku, betul. Harus membentuk segitiga siku-siku. Nah, nanti untuk bagian sin dan cos boleh nggak siku-siku, tapi siku-siku juga bisa. Cuman khusus tangent itu harus ini dulu, siku-siku, ya. Oke, tangent itu bisa dihitung asalkan terdapat tinggi dan base-nya, betul? Ya. Ada lagi? Ini unik ya, perbedaan sudut pandang mempengaruhi hasil, ya. Makanya kalau ada hoax, mungkin berita-berita yang belum tentu pasti, silahkan lihat dari sudut pandang yang lain dulu gitu ya. Siapa tahu berita yang kita baca belum tentu benar gitu ya. Jadi ingat hoax. Nah, kalau udah coba Miss cek ya. Misalkan ada tangga begini gitu. Nah, ada tangga begini. Siku-sikunya di A gitu ya. Terus B-nya di sini, C-nya di sini. Nah, jangan selalu melihat di satu sisi saja karena yang terlihat tak terlalu sama dengan yang sebelahnya. Oh, sip. Nah, ini juga sama segitiga siku-siku dengan siku-sikunya juga di A, tapi B dan C-nya di sini. Nah, ya. Jika AC sama dengan 12 dan AB ini dan ya, dan AB sama dengan 5 gitu. Coba letakkan yang diketahui ini ke gambar 1 dan gambar 2. Nah, jadi AC di sini berapa nih AC di sini? Yo, berapa tuh AC di situ? 12, yes. AB-nya 5. Nah, sekarang gambar yang kedua. AB-nya berapa? 5. AC-nya 12. Nah, sekarang Miss coba kalian lihat situasi dua segitiga ini. Walaupun posisi B dan C-nya berbeda, siku-sikunya tetap sama gitu ya. Siku-sikunya tetap sama. Bisa dibilang nggak AC-nya itu sama-sama 12? Yes. AB-nya sama-sama 5 nggak? Yes. Nah, sekarang kita cek nilai tangentnya untuk yang gambar 1 di kiri, gambar 2 di kanan ya. Oke, so tan B untuk gambar 1 berapa nilainya? Nah, ingat sudut pandang orang yang di atas tadi. Tan B berarti berapa? Tan B 2,4. Pecahannya supaya temennya lihat. Pecahannya berapa? Oke, tan B betul 12/5 ya, tergantung sudut pandang orangnya gitu kan. Kita ke gambar yang kedua. Tan B yang kedua juga berapa? Yang kedua ya, sama. Sama atau berbeda nih? Walaupun posisi B dan C-nya berbeda. Coba lihat. Nih. Yang penting siku-sikunya sama nih. Nah, jadi kalau misalnya ada soal gitu ya, diketahuin segitiga ABC siku-sikunya di A. Ya yang penting patokannya siku-sikunya di A. Jadi mau BC-nya kebalik gitu ya, nggak akan masalah. Waalaikumsalam. Nggak akan masalah gitu ya. Dia akan memunculkan nilai tangent B yang tetap akan sama. Yang penting siku-siku itu pasti di mana gitu. Sekarang kita coba cek yang tan C. Nah, tan C yang gambar 1 berapa jadinya nilainya? Sudut pandang orang yang di bawah. Oke, 5/12. Ada yang nanya nanti Miss jawab ya. Tan C untuk gambar kedua sama atau tidak? Tan C untuk gambar kedua
5/12 juga. Sip. Nah, ini ada yang tanya tadi. Good question. Bentar. Jadi asalkan terdapat di antara dua garis siku-siku, nilainya nggak apa-apa, Miss, diubah. Gini ya, yang penting siku-sikunya jelas di mana, gitu ya. Selama jelas siku-sikunya di mana, gitu. B dan C-nya nggak apa-apa, kebalik. Nah, ini kan terbalik nih. Nah, yang penting ya AC-nya 12 gitu. Terus ya di sini AC-nya 12 nggak apa-apa. Karena kalau kita flip gambar nomor 2, kita ini kan asalnya dasar kan? Kita balik ini jadi dasar juga. Nah ini ya. Lihat nih kita apa ya bahasanya? Kita rotate, putar. Apakah dia akan sejenis dengan gambar nomor 1? Nah, ntar ya. Ini kita robohin. Nah, bahasanya itu kita dorong gitu. Set, cas, cus gitu ya, kita dorong. Nah, akhirnya akan jadi begini. Nah, gitu. Ini jadi A, ini jadi C. Kan dia direbahin nih. Ini jadi B. Nah, AC-nya 12, AAB-nya 5. Kan akhirnya sama juga. Gitu ya. So, kalau menggambar segitiga siku-siku, enaknya begitu, nak. Selama siku-sikunya jelas di mana, B dan C-nya ya terserah mau letakin di mana gitu ya. Yang penting siku-sikunya clear di A gitu. Ya, ditukar, ya dibalik boleh lah. Sip. Thank you. Gitu ya. Any question nggak? Jadi asal jelas siku-siku di mana gitu. Nah, nanti kita latihan habis ini. Siku-siku di A misalnya ya sudah gitu ya. Berarti udah jelas nih, pasti bisa digambar nih segitiga siku-sikunya. Karena jelas siku-sikunya di A. Oke, take notes kalau perlu. Habis ini ada latihannya. Yes. Silahkan di take notes. Oke, dan ya. Nah, now kita latihan. Saat ini Miss hapus ya. Nah, diketahui segitiga KLM dengan siku-siku di K. KL sama dengan 5 cm. KM sama dengan 9 cm. Your job is gambarkan segitiga siku-sikunya beserta ukurannya. Tuliskan ukurannya, maksudnya nggak perlu identik. Yang penting bisa menggambarkan. Yang kedua, tentukan tan L dan tentukan tan dari M. Yuk, cus. Nah, kita coba. Yang sudah menggambarkan, langsung tentukan tan L dan tan M-nya and then send to chat box. Miss mau cek. It is known that the rectangle of KLM and oh ya belum itu ya, siku-siku bahasa Inggrisnya acute itu segitiga siku-siku itu bahasa Inggrisnya perpendicular rectangle. Elbow elbow itu siku, nah. Elbow itu sikunya manusia. Kalau misalnya segitiga siku-siku, itu bahasa Inggrisnya adalah segitiga siku-siku. In English is perpendicular. Jadi perpendicular itu tegak lurus. Nah, kan siku-siku itu tegak lurus kan? Nah, jadi bahasa Inggrisnya adalah perpendicular. Nah, perpendicular ini tegak lurus, rectangle. Nah, jadi segitiga tegak lurus gitu ya, cuman agak aneh gitu.
Jadi bahasa bakunya dari segitiga siku-siku. Nah. Triangle. Ya Allah, kok nggak ada yang ngingetin segitiga itu triangle, guys. Sorry, rectangle itu ini, persegi panjang. Kok Miss merasa agak aneh gitu, ternyata salah. Perpendicular triangle. Bukan triangle ya. Angel itu malaikat. Kalau triangle. Triangle gitu ya. Jadi in English dua angle. Oke, perpendicular triangle. Sudah? Ada yang udah nemu tan L-nya berapa and then tan M-nya berapa? Kalau misalnya elbow itu adalah siku-sikunya manusia gitu ya. Siku, bukan siku-siku, siku. Nah, siku tangan, siku yang ada di tangan. Alhamdulillah, amin. Oke, ada yang udah jawab? Nah, coba kita buktiin ya. Oke. Hati-hati, ada yang tan L sama tan M-nya sama. Memang agak simpel, tapi kalau kurang teliti sedikit, tiba-tiba salah nanti. Cek lagi. Nah, so katanya ada segitiga siku-siku, ya. Terus siku-sikunya di K. Nah, kalau Miss ya sudah L-nya di sini, M-nya di sini, gitu ya. Ada juga yang K-nya di sini, yang penting dia siku-sikunya di K, L-nya di sini, M-nya di sini juga tidak masalah, gitu. Terus KL-nya 5 cm, KM-nya 9 cm. Nah, Miss pakai gambar satu aja ya. So, tan L itu berarti 9 per 5. Nah, tan M-nya berarti adalah 5 per 9. Good. Udah banyak yang bisa. Nah, jadi ada lagi yang lebih simpelnya untuk mengucapkan nilai tangent itu gimana? Gitu. Kan kalau kita tahu kelihatan itu tinggi benda per base-nya gitu kan. Lebih simpelnya lagi, nah ini udah sering dipakai orang-orang ketika awal belajar tangent, bahwa tan itu katanya adalah, istilah misuskan ya, tan itu adalah desa. Nah, apa itu Miss? Tan itu adalah depan per samping, gitu maksudnya. Tan itu adalah depan per samping. Nah, ini yang mau di-highlight nih. Ya sudah, berarti nggak peduli gimana aja, yang penting tan dari suatu apa yang mau dicari, ya depan per desanya, gitu. Tan desa, gitu ya. Oke, Miss tandain dulu. Tangent. Nah, kenapa 5 per 9? Kan M kan? Tan M toh? Ini kan M-nya. Berarti tinggi tangganya mana? Ya dia. Gitu. Base-nya 9. Nah, makanya 5 per 9. Kalau misalnya L gitu ya, tingginya dianggap yang mana? Ya base-nya. Gitu. Ininya ini. Nah, makanya di sini mau Miss tekankan, ayo kita pakainya yang tan desa aja. Gitu ya. Gimana Miss cara pakai tan desanya? Yuk, perhatikan ya. Nah, misalnya ada segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di K. Oke, ini L, ini M. KL adalah 5 cm, KM adalah 9 cm. Oke. Nah, kita tahu bahwa tan itu adalah D per SA. Tan desa gitu. Ini pola ngapalnya tan desa. Oh, salah nuliskan. Hati-hati, siku-sikunya di K. Ya. Berarti gini ya, tan itu adalah desa, D per SA. Gitu. So, kalau misalnya kita mau mencari si tan M, berarti depannya si M yang mana, nak? Coba lihat depannya dia memandang kemana? Memandangnya ke depannya. Nah, ke sini kan? Nah, memandangnya ke KL, ya enggak? Ya enggak dulu? Depannya kan KL. Nah, jangan L doang ya, KL nih, dia depan nih. Nah,
Tan desa berarti KL per sampingnya dia siapa? Sampingnya si M. Nah, sampingnya adalah KM gitu. Ya, intinya adalah tan desa gitu ya. Lagi, tan L. Tan L. Berarti depannya L siapa yang dia pandang? Depannya L, KM, sip. Sampingnya si L, KL. Oke, silahkan di take notes. Nah, if you have question, silahkan tuliskan di chat box. Miss, boleh nggak kebalik MK per LK? Boleh, nggak masalah. Yang penting mau bilang KL ya 5, mau bilang LK juga 5, nggak masalah. Ya, nggak masalah. So, tan tangent is rasio of depan per samping atau singkatnya tan desa. Nah, gitu. Tan desa, Miss nulis KLM-nya sesuai arah jarum jam, boleh. Oke, sekarang yang searah jarum jam ya. Yang searah jarum jam biar clear. K, L, M gitu toh. Nah, KL-nya tadi 5, KM-nya adalah 9. Nah, kita buktikan. Berarti tan M, tannya M. Nah, berarti depannya siapa? Jangan pakai angka, pakai yang KL gitu. Depannya dari M siapa? Di hadapannya. KL, oke. Per sampingnya M. KM atau MK. Nah, biar beda. Tapi, nah ini sama nggak sama dia juga? Walaupun beda penulisannya. Yes, sama juga gitu ya. Jadi nggak masalah, yang penting jelas siku-sikunya di K. Gitu. Nah, jelas. Jadi kalau mau jawab soal ya pilih salah satu aja. Ini boleh, ini boleh. Kenapa boleh salah satu? Karena pasti bener aja, sama aja. Gitu ya. Lagi, supaya jelas, tan L. Tan L-nya, depannya L siapa? Depannya L? Depannya L. KM, sip. Sampingnya L. LK, sip. Nah, apakah sama saja dengan yang ini gambar pertama tadi? Iya, sama. Clear? Any question? Any question nggak? Clear ya? So, sekarang yang kita pakai kesepakatan kita supaya enak, tan desa. Gitu aja ya. Tapi pengenalannya memang dari tinggi tangga gitu ya, dengan base tangga dan lain-lain. Cuman karena bisa dipandang dari berbagai sisi, dari sudut pandang, so biar lebih gampang ya sudah kita gunakan tan desa saja. Oke? Oke ya. Kalau oke, kita langsung alhamdulillah bisa zoom on the spot task-nya. Waktu kita masih tersisa lumayan banyak, 7 menit. Silahkan dijawab, langsung dikumpulkan. Enak jadinya. Sambil Miss ngambil daftar hadir. Kelihatan kan soalnya? Nah, nih. Boleh ilustrasinya itu menggunakan segitiga siku-siku saja langsung, boleh. Jadi lebih gampang kan? Nggak usah identik pohon gitu, nggak usah. Nah, alhamdulillah. Kerjakan ya. Daftar hadir. Kok cuma segini doang makhluknya? Mana yang lainnya nih? Oke, wait. Siku-sikunya L kah, Miss? Nah, itu kan diketahui tinggi pohon bla 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 bla. Nanti bisa kelihatan kok siku-sikunya yang mana, ya. Bisa kelihatan. Kalau memang di L ya di L gitu, tergantung. Karena yang diketahui di situ tinggi pohon dan panjang pohon kan. Soalnya nanti masing-masing orang, karena di situ nanti akan ada clue-nya kenapa jadi bisa itunya yang siku-siku gitu.
Bentar, bisa ngambil daftar hadir dulu. Bentar, ada pertanyaan nih. Nah, nih. Sorry, this one. Di GC juga udah ke-share ya materialnya sama tasnya ada di GC-nya. Terus nanti recordingnya nyusul ya, habis misal saya ngajar kelas terakhir. Udah kelihatan gambarnya? Silahkan diraba-raba, KL-nya adalah sekian. Nanti pasti akan menemukan yang mana siku-siku langsung. Nah, itu makanya Miss yang mau cek ya. Nah, kalau done silahkan send to GC-nya. Sudah tershare di GC. Ntar Miss cek dulu ada nggak di GC-nya. Oh ya, udah ke-share. Man. Udah ada yang dapat konklusinya. Kenapa jadi bisa itu siku-sikunya? Good. Nah, jadi kalian secara tidak langsung sebenarnya sudah tahu gitu ya kalau bisa nyerna-nyerna, oh ternyata siku-sikunya di sini nih. Gitu. Oke. 2 minutes left, 2 menit lagi. Oh yeah. Nah, oke everyone, tugasnya dan materinya sudah ada di GC. You can access tugasnya di GC kalau misalnya belum selesai. Hopefully, I think enough for today. Next week kita akan coba membahas yang lebih menantang lagi karena trigon itu lumayan unik-unik dan unik-unik dan tantangan-able gitu. Nah, jadi silakan dikerjakan dulu yang part tangent gitu ya. Hopefully next week kita semua dalam keadaan sehat sebelum kita libur gitu ya. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Thank you, Miss. Very welcome. See you next week. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.